Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Hari ini saya ingin berkesempatan untuk berdiskusi mengenai persiapan kita nanti ke PPDB untuk kelas 1 tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu berdua, bagaimana baiknya atau cara yang terbaik dalam menerima siswa baru untuk kelas 1. Nah, menurut Bung Mila mungkin ada yang bisa disampaikan apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan menerima siswa baru di kelas 1. Untuk PPDB untuk kelas 1 mungkin akan yang pertama pendaftar pertama, usia, kemudian zonasi. Kalau boleh tahu misalnya kalau kuota ya misalnya kita menerima satu rombel misalnya 28 siswa. Ternyata yang daftar lebih dari kuota. Mungkin menurut Bu Mila apa yang akan diterapkan gitu? Mungkin akan diterapkan sistem zonasi. Kalau zonasi itu boleh dijelaskan bagaimana zonasi? Sistem apa terdekat gitu bagaimana? Ya, sistem terdekat dari rumah mungkin ke sekolah. Jadi kita mengutamakan siswa yang rumahnya terdekat dengan sekolah. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Pendaftar pertama. Jadi diurut gitu ya, diurut. Ya. Misalnya si A daftar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau usia berarti kita memprioritaskan yang usia 7 tahun. Sudah Berarti kalau begitu misalnya ada 29 atau 30 ya ternyata yang 2 orang ini usianya 6 tahun lebih sedikit. Berarti itu nanti yang dipertimbangkan untuk didaftar ke sekolah yang lain. Kalau kita menerapkan sistem kuota satu rombel. Iya. Mungkin dari Bu Kartika ada tambahan strategi alternatif lain dalam PPDB? Ya, tadi setelah dijelaskan beberapa hal oleh Bu Mila terkait PPDB, yaitu kita menerapkan zonasi, kemudian pendaftar paling cepat gitu ya Pak. Kemudian satu lagi itu usia gitu ya, karena memang kalau kita kan tidak ada tes calistung ya Pak. Sudah dari zaman dulu itu tidak pernah ada tes seperti itu, apalagi tes calistung. Nah, untuk menggali potensi mereka supaya kita lebih paham gitu, biasanya kami adakan wawancara gitu. Jadi wawancara sederhana, biasanya menanyakan kesukaan mereka, kebiasaan mereka di rumah. Kemudian nanti mereka terlihat dari perkenalan mereka pun kita ajak perkenalan dengan berbagai macam cara supaya mereka nanti bisa kita bisa memahami, kita bisa menggali apa potensi mereka, seperti itu. Tadi kan sudah disampaikannya oleh Ibu Kartika bahwa kita tidak mengambil tes calistung untuk PPDB. Mungkin bisa disampaikan argumen dari Bu Mila atau dari Ibu Kartika sendiri kalau pakai calistung dampaknya apa gitu sehingga kita tidak menggunakan itu. Mungkin kalau dari menurut saya mungkin kalau calistung kan belum semua siswa kelas 1 yang mau ke kelas 1 itu bisa membaca kan. Mungkin ada yang dari TK, ada yang dari keluarga. Nah, kalau menurut saya kenapa kita tidak boleh atau tidak menggunakan calistung, karena anak itu haknya sama. Kita tidak membedakan ini dari TK, ini dari keluarga, sehingga startnya sama gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai calistung berarti kan kita membedakan, oh ini sudah bisa baca, ini bisa nulis. Mungkin menurut saya seperti itu dampaknya, sehingga nanti siswa yang belum bisa baca mungkin ada perasaan minder, orang tuanya juga ternyata ini nggak masuk ke SD ini karena nggak bisa baca. Padahal salah satu kewajiban dari sekolah dasar untuk bisa baca calistung itu sekolah dasar. Iya. Nah, mungkin dari Bu Mila setuju juga kalau kita tidak menerapkan calistung tapi kita yang tadi yang 2 cara itu yang pendaftar pertama, usia terus zonasi, ditambah ada wawancara sederhana dari Bu Kartika. Mungkin bisa disepakati. Bisa Pak, setuju. Terima kasih, mungkin rupanya diskusi cukup. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi di kesempatan rapat bersama rekan-rekan guru yang lain untuk menentukan strategi PPDB kita di tahun 2023-2024.